Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari dikandungan hingga meninggal. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sedangkan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun, HAM dapat dibatasi. Dalam menjalankan hak-hak tersebut, dapat dilakukan pembatasan. Hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang. Misalnya, setiap orang berhak untuk memiliki dan membangun tempat tinggal. Namun orang lain tidak berhak mengganggu atau menggusur tempat tinggal orang lain sewenang-wenang, walaupun itu untuk membangun tempat tinggalnya sendiri. Atau pemerintah tidak berhak sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjalani prosedur. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib untuk menghormati HAM. Artinya, tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu HAM orang lain. Misalnya, masyarakat yang sudah menikmati haknya untuk beribadah secara bebas tidak boleh diganggu. Negara berkewajiban untuk melindungi HAM. Artinya, ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya, ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu, maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresinya itu. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM. Artinya, negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan. Maka, negara wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, guru yang berkualitas, dan materi pelajaran yang bermutu baik. Selain itu, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tertib di dalam kegiatan bermasyarakat. Namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM orang lain, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi akar dari segala permasalahan dari suatu negara. Mari kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. HAM untuk semua. Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. Jelang era reformasi, sederet kasus pelanggaran hak asasi manusia masih belum dituntaskan hingga kini. Mulai dari penculikan aktivis, kerusuhan 98 hingga penembakan aparat keamanan di aksi demonstrasi mahasiswa, kasusnya masih menggantung.
Tahun lalu Presiden Jokowi ngeluarin keputusan yang salah satunya ngakuin adanya pelanggaran HAM berat tahun 1965 sampai 1966. Di tahun itu diperkirakan hingga 1 juta warga Indonesia hilang. Ya, 1 juta orang. Angka yang bisa menuhin 13 stadion GBK. Ada yang mati dibunuh, ada juga yang entah mendingan atau lebih ngeri ngilang tanpa jejak. Tragedi ini nimpa semua orang tanpa pandang bulu, apapun latar belakang mereka. Ibu kehilangan anak, suami kehilangan istri, dan anak kehilangan orang tua. Cuma satu yang sama, semua yang hilang adalah mereka yang dianggap mendukung PKI. Ya, Partai Komunis Indonesia, salah satu partai terbesar di Indonesia saat itu yang percaya kalau kekayaan dan sumber daya harus dibagiin ke semua orang dengan lebih merata. Nggak hanya itu, 1,5 juta orang juga pernah ditahan paksa tanpa bukti. Alasannya masih sama, dianggap mendukung PKI. Nggak jarang penahanan paksa itu juga termasuk penyiksaan. Dampak dari cap PKI ini juga dirasakan keluarga korban. Banyak yang ikut diinterogasi, dirundung dan dikucilin, diasingin ke tempat antah berantah, dicari dan diancam sampai harus kabur ke negara lain, dilanggar haknya untuk pulang ke Indonesia, bahkan dibikin jadi susah buat keterima kerja di pemerintahan. Dan ini semua masih dirasain sama keturunan mereka, lintas generasi. Oke, semua kejadian ini berujung ke satu pertanyaan besar. Kenapa? Kenapa mendukung partai ini bisa sampai bikin nyawa melayang? Biar benar-benar paham, kita harus mundur dulu ke kejadian ini. Tragedi pembantaian Lubang Buaya. 6 orang jenderal dan seorang perwira TNI Angkatan Darat diculik, dibunuh, dan dibuang ke lubang ini. Menurut peneliti satu ini, banyak pihak yang langsung menuduh PKI sebagai dalang dari kejadian ngeri ini buat ngambil alih pemerintahan. Meski belum ada bukti yang jelas, tuduhan ini nyebar ke masyarakat yang makin panik apalagi setelah kehilangan petinggi-petinggi TNI-nya. Situasi makin kacau. Timbul demo beruntun, dan di salah satu demo diduga ada penyusup yang ikut ngepung istana. Presiden Soekarno pun panik dan langsung angkat kaki ke Bogor. Tapi di sana dia didatengin sama 3 jenderal Angkatan Darat. Banyak ahli memperkirakan mereka bikin Soekarno nanda tanganin surat paling misterius di sejarah negara kita, Super Semar. Sampai sekarang ada dugaan kalau isi surat aslinya bisa jadi berbeda sama yang tercatat sejarah. Yang jelas saat itu, Soeharto jadi punya kewenangan untuk ngelakuin tindakan-tindakan demi bikin kondisi jadi lebih damai. Pak Harto yang waktu itu masih jenderal TNI Angkatan Darat langsung bertindak cepat. Setelah ngambil alih komando militer, dia ngelarang dan ngebubarin PKI. Nangkepin tokoh-tokoh pentingnya, selalu nekenin kalau PKI adalah dalang dari tragedi Lubang Buaya, dan ujungnya bikin pengaruh PKI di Indonesia melemah. Soeharto lalu mulai nyingkirin pengaruh Soekarno. Dia ngambil kendali media dan ngedorong militer terlibat dalam politik dan pemerintahan. Pada akhirnya, sang jenderal yang penuh senyuman pun menggantikan sang proklamator. Ya, para petinggi TNI tewas, PKI porak-poranda, Soekarno lengser, Soeharto naik tahta, dan Indonesia memasuki era Orde Baru. Ini semua bisa terjadi berdasarkan satu anggapan, bahwa PKI lah pelaku gerakan 30 September. Tapi sebenarnya ada banyak juga dugaan tersangka lain, mulai dari TNI Angkatan Darat, Soekarno, atau bahkan Soeharto sendiri. Namun perlahan-lahan faktanya mulai terang. Tahun segini, dokumen rahasia intelijen Amerika dibuka buat publik. Dan di dalamnya ada informasi yang bilang kalau ternyata salah satu pelaku utama di balik semua ini adalah Amerika. Saat itu mereka lagi perang dingin dan ngerasa kekuasaan PKI di Indonesia terlalu besar. Amerika nggak pengen Indonesia jadi negara komunis dan ngedukung tragedi ini. Mereka sampai tercatat ngirim bantuan dana dan senjata buat tentara Indonesia. Tapi dari banyaknya dugaan yang ada, kebanyakan orang masih cuma tahu satu skenario yang mau sisiin PKI sebagai tersangka. Kenapa?
Mungkin karena selama 32 tahun kekuasaannya, Soeharto terus menempatkan PKI di jurang paling gelap yang tak bisa dijangkau. Setiap Kamis sore, puluhan bahkan ratusan orang berpakaian serba hitam mengadakan aksi The Black Umbrella Protest atau yang kita kenal sebagai aksi Kamisan. Bersamaan dengan aksi di depan gedung DPR RI, aksi Kamisan juga turut digelar di depan Istana Merdeka pada sore hari. Kumpulan massa menyuarakan keadilan bagi korban pelanggaran HAM yang hingga saat ini belum menemukan titik terang. Aksi yang dilancarkan selama 18 tahun ini dilakukan di depan Istana Merdeka Jakarta untuk mengadakan aksi damai menuntut keadilan atas berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Seperti tragedi Semanggi, peristiwa Trisakti, tragedi Mei 1998, peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Talang Sari, dan termasuk peristiwa penculikan para aktivis dan mahasiswa pada tahun 1997 hingga tahun 1998. Kasus penculikan ini telah mengakibatkan 23 para aktivis dan mahasiswa diculik dengan paksa. Termasuk 13 diantaranya hingga kini dinyatakan hilang atau tidak diketahui nasibnya. Mereka adalah Sony, Yani Afri, Petrus Bima Anugrah, Suyat, Hendra Hambali, Noval Al-Katiri, Ucok Siahaan, Yadin Muhyiddin, Ismail, Abdun Nasir, Dedi Hamdun, Herman Hendrawan, dan Wiji Tukul. Termasuk juga satu aktivis yang bernama Leonardus Iskandar Nugroho alias Gilang dinyatakan meninggal dengan sangat tragis. Entah mereka yang hilang, kini mereka masih hidup atau sudah wafat. Yang jelas, kasus penculikan dan penghilangan paksa yang terjadi di masa rezim Orde Baru ini adalah kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Tapi tadi kita udah tahu, Presiden Jokowi udah ngakuin adanya pelanggaran HAM berat di tahun 1965 sampai 1966. Tapi pengakuan itu belum kunjung ngebawa kasus ini ke titik terang. Mereka yang kehilangan kerabat dan sahabat masih belum dapat kabar yang jelas, dan mereka yang terusir ke negara lain juga banyak yang belum bisa pulang. Sampai saat ini, belum ada pula kejelasan soal pelakunya. Sejarah negara kita yang panjang dan penuh perjuangan mungkin gak selalu penuh kejayaan. Tapi, mengakui setiap jejak dalam sejarah negara kita, baik yang mulia maupun tragedi mencekam, adalah tahap pertama untuk kita bisa jadi bangsa yang lebih dewasa. Tanpa pengakuan akan sejarah, kita nggak akan pernah bisa belajar dan maju ke depan. Tanpa keberanian melihat ke belakang, kita nggak akan pernah bisa melangkah dengan benar. Kayak kata filsuf satu ini, mereka yang nggak bisa melihat sejarah terkutuk buat mengulanginya. Kata orang, sejarah selalu ditulis sama pemenang. Dan karenanya demi kepentingan sang pemenang, banyak kisah diubah, fakta ditutup-tutupi, dan suara dibungkam. Tapi justru disinilah peran kita sebagai pembelajar dibutuhkan. Untuk mendengar mereka yang terlupakan, mempertanyakan hal-hal yang selama ini diyakini tanpa ragu, dan terus bertanya demi lebih dekat pada kebenaran. Dan seperti biasa, terima kasih.